Sementara pemerintah Provinsi Jawa Timur merilis temuan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di 30 kabupaten kota di Jawa Timur. Antisipasi pun ditingkatkan untuk mencegah penyakit yang menyerang hewan berkuku belah ini. Tidak hanya di peternakan saja, namun juga hingga ke hilir, yakni di rumah pemotongan hewan. Jawa Timur sendiri merupakan salah satu sentra sapi untuk pemenuhan kebutuhan nasional. Pemprov Jatim merilis mulai Desember lalu hingga awal tahun ini terdapat sekitar 6.000 kasus PMK atau penyakit mulut dan kuku di sapi yang ditemukan di 30 kabupaten kota. Antisipasi lebih tidak hanya dilakukan di wilayah peternakan saja, namun juga dilakukan di kawasan rumah pemotongan hewan atau RPH. Salah satunya RPH Surabaya. Rumah potong hewan terbesar di Jawa Timur ini bisa memotong sapi 140 hingga 150 ekor per harinya. Pensterilan kawasan, sarana, dan moda transportasi hingga pemeriksaan ternak masuk juga ditingkatkan 4 hingga 5 kali lipat dibandingkan biasanya. Antisipasi kita lakukan untuk mencegah terjadinya PMK yang masuk ke kandang penampungan RPH. Jadi upaya kami adalah meningkatkan biosafety dan biosecurity dengan meningkatkan penyemprotan disinfektan ke tempat pemotongan, kandang, truk pengangkut, dan semua yang terkait dengan penampungan hewan ini. Termasuk juga menjaga kebersihan dan makanannya kita jaga. Jangan sampai kemudian sapi-sapi yang dari luar itu ketika membawa virus ini menyebar dan menular kepada sapi yang ada di kandang penampungan RPH. Itu sudah SOP kami, ada pemeriksaan dokter hewan, sekaligus memeriksa surat keterangan kesehatan hewan, surat SKKH dari daerah asal untuk menyatakan bahwa hewan yang dibawa ke RPH benar-benar sehat dan layak siap untuk dipotong. Selebihnya, masyarakat diimbau untuk tidak panik pada penyebaran virus dari sapi yang terjangkit PMK. Jadi penyakit PMK sendiri untuk dagingnya itu tidak berefek sama sekali ke manusia, karena sapi PMK itu, penyakit PMK bukanlah penyakit yang zoonosis yang dapat menular ke manusia. Jadi aman-aman saja untuk dikonsumsi, asalkan ketika mengkonsumsi itu harus dimasak terlebih dahulu secara baik dan benar. Masyarakat disarankan untuk mengkonsumsi daging sapi yang benar-benar sudah dimasak matang untuk mematikan virus dan bakteri. Wida Subianto, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.